yang Wildo, Rahayu. ya, kita turut berduka atas meninggalnya Mbah Umbu Landu Paranggi yang kemarin meninggal dunia. Dan Eyang Wildo ini salah satu teman juga sama Eyang Umbu Landu Paranggi. Gimana menurut Eyang Wildo dengan masa-masa beliaunya itu ya? Ya sangat berduka sekali. Sangat berduka sekali. Karena kebetulan ketiadaan beliau pas persis di masa-masa pandemi seperti ini. Ya. Sehingga dengan adanya masa pandemi ini kami boleh dibilang jarang bertemu. Apalagi kegiatan Ma'iyah sama sekali dihentikan sehingga jarang bertemu. Iya. Ya itu yang sedikit membuat sedikit risau, gelisah, sedih gitu ya. Kenapa kok begitu cepat Bang Umbu pergi? Padahal kami sendiri Ada janji. Saya ingin memperlihatkan, ya ingin menerbitkan satu buku puisi pencerahan Iya. kepada Bang Umbu, dan Bang Umbu malah siap untuk Mengorbitkan. untuk memberikan pengantar dan sedikit membahas itu. Ya menyedihkan sekali sih, tapi mau dikata apa lagi, semua sudah lewat. Iya. Jadi bagi saya ya berduka sekali ini. Karena bagaimanapun juga seorang Umbu itu adalah merupakan kekayaan bangsa juga. Iya, salah satu aset kekayaan salah bangsa. satu yang mampu mewarnai. Iya. Ya. Yang ikut mewarnai dunia kesenian, terutama seni sastra. Beliaunya juga sempat diberikan gelar Presiden Malioboro. Presiden Malioboro karena beliau sangat dikenal di wilayah Malioboro. Dan beliau juga dikenal sebagai seniman yang unik. Keunikannya bukan pada penampilannya. Keunikannya ada pada pola pikir dan sikap hidupnya. Ya, gimana itu ya? Gimana itu? Kalau yang melihat Bang Umbu itu ya itu murni sebagai seorang penyair. Rata-rata penyair itu punya satu kebiasaan. Hampir seperti itu. Para penyair itu seringkali mencoba untuk memelihara penderitaannya. Penderitaannya malah dipelihara. Jadi itu udah watak dari penyair. Dia mencoba untuk selalu menderita. Nah, unik kan? Iya, betul. Unik. Selalu menderita. Kenapa? Dia mencoba untuk tidak sampai mencapai puncak kebahagiaan. Dia harus selalu berada di ambang-ambang yang hampir bahagia. Ini pencapaian yang selalu dicapai oleh para penyair. Kenapa begitu? Karena kondisi yang semacam itu akan merangsang dia untuk sebuah kreativitas. Penderitaan itulah yang membuat dia mendapatkan ide. Bukan mendapatkan ide lagi. Seperti dengan sendirinya keluar. Dengan sendirinya. Bukan ide lagi, dia karena menderita, ya kan? Iya. Menderita cinta, semacam. Sampai seorang Umbu ketika dia mencintai seseorang, dia tidak ingin menemuinya.
Padahal dia merindukannya. Merindukannya tapi Iya. tidak ingin menemuinya. Tapi tidak ingin menemuinya. Dia membiarkan dirinya harus tetap rindu. Membiarkan dirinya tetap dalam keadaan rindu. Kondisi yang rindu itu melahirkan kata-kata yang luar biasa, kata-kata yang sakti. Hah? Iya, iya. Itu seorang umbu luar biasa. Ya, itulah salah satu keunikan seorang seniman sekelas umbu. Dan tulisan-tulisannya luar biasa. Dia benar-benar seorang penyair yang menguasai dunianya, menguasai dirinya, bahkan dia mampu membiarkan dirinya dalam kondisi semacam itu. Itu disadari atau tidak, yang nggak tahu. Beliaunya itu juga sebagai gurunya Cak Nun. Ya, Cak Nun seringkali mengakui Umbu sebagai gurunya. Umbu sebagai guru, tapi dalam pengertian gini, kita berguru pada Umbu itu bukan pada kata-kata yang diucapkannya, karena Umbu itu seseorang yang nggak pernah berkata, jarang berkata. Gitu. Jarang berkata. Kalau dia nggak ingin berkata, dia tidak ingin berkata. Maka Cak Nun banyak belajar pada Umbu pada kediamannya. Lebih banyak diamnya. Bukan, belajar dari kediamannya. Bukan belajar pada kediamannya Umbu dalam keheningannya Umbu. Bukan pada saat dia bicara. Nih, salah satu keunikan Umbu di sana. Iya. Tapi masih untuk berdialog kan juga bisa yang ya. Oh, bisa. Lagi kan dia hanya sekedar menjawab sesuai dengan pertanyaan. Itu pun juga nggak semua orang. Iya. Tapi yang cukup lama bergaul dengan dia, sering berdialog, tapi hanya sebatas berbicara tentang kondisi politik saat ini saja. Iya. Gitu. Ya. Lalu untuk yang terakhir kali ketemu yang paling berkesan dengan Umbu apa? Ya, Pertemuan terakhir terakhir kali itu ya pada saat dia menerbitkan buku. Ya. Pada saat Mak Iyah terakhir Cak Nun datang ke sana. Di saat itu pula Umbu menerbitkan bukunya. Buku kumpulan puisinya dia. Iya. Yang tebal. Dan uniknya lagi, buku itu tidak dijual belikan. Hanya diberikan percuma kepada orang-orang yang menghormati karya-karyanya. Diberikan Secara percuma, tapi hanya kepada orang-orang yang menghormati karya-karyanya. Menghormati dan mau menghargai. Dan termasuk yang mendapatkan kemurahannya Umbu tadi. Iya. Ya, yang menyesal sekali. Karena dia nggak sempat menemuinya lagi, dan pada akhirnya dia pergi begitu saja, dan itu sangat menyesal sekali. Gitu. Ya, kita doakan aja semoga Iya. beliau diterima di sisinya. Ya, Itu yang ya. semoga Umbu. Iya. Dan yang yakin bahwa Umbu tidak pernah mati. Umbu tidak pernah mati, Umbu tetap hidup dalam karya-karyanya. Karya-karyanya Ars juga Longa. akan timbul umbu-umbu baru yang akan bermunculan. Ars Longa Vita Brevis. Iya. Seni itu panjang, Seni itu panjang. hidup itu pendek. Iya. Ya, kita doakan dan kita ucapkan selamat jalan kepada beliau, Bang Umbu Landu Paranggi. Semoga bahagia di alam sana. Iya. Rahayu. 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 Kok ini